Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita panjatkan, karena alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi tentu karena Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Wabil khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Teriring salawat salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu sekalian, dan wabil khusus yang kami hormati Bapak Triwinoko MPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya selaku pembawa acara hari ini menyampaikan agenda. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, dalam hal ini adalah Pak Triwinoko MPD. Kemudian dilanjutkan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Untuk itu, marilah Bapak Ibu sekalian, supaya acara agenda hari ini berjalan dengan lancar, kita sama-sama mengucapkan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ismin dari Esos MSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Triwinoko MPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 10 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Yang kita hormati Ibu peserta, Bapak Ibu yang menghadiri agenda kegiatan diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Triwinoko MPD. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan ini tentunya diharapkan supaya kita bisa untuk satu, mengaplikasikan dalam kehidupan kita, mulai dari diri kita sebagai agen of change, sebagai baik itu sebagai guru penggerak maupun sebagai guru semuanya yang ada di SMA Negeri 10 khususnya, ya. Kemudian bisa memberikan contoh suri teladan sehingga anak-anak kita semuanya nanti akan selalu berbudaya positif. Yang dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita sama-sama untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, sehingga kita nanti bisa untuk melakukan aplikasi atau mengaplikasikan dalam kehidupan bersama-sama dalam satu persepsi menuju pendidikan yang lebih maju, pendidikan yang lebih kreatif, dan tentunya adalah pendidikan yang berbudaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bu Ismi kaitannya memberikan sambutan dalam rangka kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Pak Triwinoko MPD kaitannya dengan calon guru penggerak angkatan ke-8 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, untuk itu tidak menunggu lama-lama lagi, kita dengarkan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 Bapak Triwinoko MPD. Dipersilakan. Terima kasih Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah Bapak Ibu berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan serta pengalaman budaya positif yang sudah kami dapatkan dalam pembelajaran atau kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Tentunya yang pertama dan utama, marilah kita sampaikan rasa syukur kita ini karena pada hari ini juga kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan rasa bahagia tentunya, karena hari ini saya bisa memberikan diseminasi atau memberikan pemahaman serta pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran di program pendidikan calon guru penggerak. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya dalam hal ini Ibu Ismindari, Bapak Soleh dan Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah mengikuti atau menghadiri kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai menyampaikan materi, kalau saya ngomong guru-guru SMA Negeri 10, Bapak Ibu menjawab semangat, optimis, sukses. Jadi SOS, semangat, optimis, sukses. Jadi kalau saya bilang guru-guru SMA Negeri 10 Tangerang, Bapak Ibu jawab semangat, optimis, sukses sambil mengepalkan tangan dulu ya. Baik, kita mulai. Begitu. Semangat, optimis, sukses. Semangat, optimis, sukses. Nah, ini filosofinya Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut ya. Menuntun apanya? Menuntun kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Kodrat zaman ya disesuaikan dengan perkembangan zaman di sini. Kalau kodrat alam berarti disesuaikan dengan di mana dia berada, karena kondisi lingkungan akan mempengaruhi kepribadian atau karakter siswa tersebut, sehingga siswa kita itu mempunyai keunikan yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Untuk itu guru sebisa mungkin memberikan pelayanan sesuai dengan karakter yang dimiliki atau potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun. Kemudian dasar pendidikannya adalah kodrat anak itu harus merdeka secara lahir dan batin, dan merupakan fase untuk bermain kalau anak-anak itu ya, Bapak Ibu. Jadi merdeka di sini bahwa anak-anak itu mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, dasar pendidikan itu guru itu diibaratkan seperti petani. Nah, kalau petani itu kan mulai dari menyiapkan lahannya, kemudian menyebar bibitnya, kemudian merawat, memupuk, sampai membasmi hamanya, sampai nanti panennya. Nah, seperti itu harusnya guru itu, di mana petani itu dengan sabar menunggu hasil panennya itu lama Bapak Ibu ya. Mempersiapkan lahannya saja seperti apa. Nah, kalau mempersiapkan lahan itu berarti kita mempersiapkan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian kalau memberikan memupuk berarti menyemangati, kemudian memberikan motivasi kepada siswa supaya
pembelajaran yang dia ikut itu sesuai dengan kodrat dia sebagai anak-anak. Kemudian yang keempat adalah berpihak pada anak. Nah, pembelajaran yang berpihak anak itu tidak selalu kita menuruti anak, Bapak Ibu, tapi harus mengedepankan ciri khas atau karakter-karakter yang ada pada diri anak. Nah, yang harus kita rancang supaya pembelajaran kita itu sebisa mungkin mengakomodir karakter yang dimiliki anak. Nah, pembelajaran yang mengakomodir beberapa gaya belajar adalah pembelajaran diskusi dan bermain. Diskusi dan bermain. Nah, kalau kita kelompokkan anak-anak ini bisa saja sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan kemampuan motoriknya. Kemudian dikelompokkan berdasarkan dipilih dulu ketuanya, kemudian anggotanya baru silahkan memilih sesuai keinginan masing-masing di ketuanya. Nanti pembelajaran ini akan berlangsung lebih baik karena mereka diberi kesempatan untuk melakukan mengembangkan potensi diri yang ada pada siswa tersebut. Kemudian pendidikan bukan tabula rasa. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa murid-murid kita itu sebetulnya bukan kertas kosong, tetapi kertas yang sudah ditulisi, cuma masih sama-sama. Masih sama-sama, dia berbakatnya itu masih sama-sama. Punya minat bakatnya itu siapa yang mengembangkan? Ya kita yang menuntun, menumbuhkan, kemudian sampai mereka itu menjadi orang, itu kita yang menebalkan tulisan sama-sama tadi. Sehingga kalau orang dulu mengatakan bayi lahir itu bagikan kertas putih yang kosong, belum ada tulisannya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro dengan ilmu teori tabula rasa ini, bahwa anak yang lahir ke dunia ini adalah sudah dituliskan banyak tulisan, tetapi masih sama-sama. Belum kelihatan bakatnya itu mau kemana, minatnya kemana, cita-citanya kemana, karakternya seperti apa. Nah, itu ditumbuhkan di sekolah, dikembangkan di sekolah oleh Bapak Ibu guru kita semua. Sehingga yang tadinya sama-sama, kebaikannya kita tebalkan. Tapi yang sama-sama buruknya, kalau bisa kita hapus itu tulisan yang sama-sama tapi buruk sifatnya atau karakternya. Nah, bagaimana menghilangkan karakter tulisan yang sama-sama buruk ini? Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu dihapus pelan-pelan. Sedangkan karakter sama-sama yang baik itu ditebalkan sehingga menjadi murid yang punya karakter baik dan punya bakat serta keinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Nah, kemudian ini adalah filosofi yang paling terkenal, Bapak Ibu, teologi pendidikan, yaitu engaso suntulojo. Di depan artinya kita memberikan contoh atau teladan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu memang diwajibkan menjadi contoh bagi murid-murid kita. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu? Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, 3-7 lah paling banyak, jangan banyak-banyak. Kalau anak-anak menjawab beda-beda itu nanti, oh ini masuk ke sini, pernyataan ini masuk ke sini, misalnya datang ke sekolah tidak terlambat, mengumpulkan tugas tidak terlambat atau sesuai dengan waktunya, mengikuti pelajaran sesuai waktunya. Nah, itu kan termasuk disiplin. Jadi nggak usah ditulis yang panjang-panjang, udah disiplin. Disiplin itu juga mengcover banyak pernyataan. Contoh yang lainnya misalnya saling menghormati. Oh, itu banyak banget mengcovernya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, lanjut kebutuhan dasar.
Apakah ini ada dokter itu tidak dibicarakan atau disampaikan atau dibicarakan dalam teori-teori ada dokter? Baik. Baik Kuatir yang sudah menanyakan apakah filosofi Ki-Hajar Dewantara ini ada aturan atau enggak. Namanya juga filosofi itu kan bersifat umum ya, yang menerjemahkan siapa tergantung yang mau melaksanakan sebenarnya. Tapi intinya bahwa filosofi Ki-Hajar Dewantara itu berpihak kepada siswa, yaitu memerdekakan siswa, memberikan kesempatan. Ikuti kesepakatan kelas. Tolong hargai teman-teman yang sudah kali ini Bapak maafkan. Ya sudah, kali ini Bapak maafkan, besok jangan ulang lagi. Ini teman. Nah, sebenarnya baik ini ya. Cuma sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, Anda sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya pada saat istirahat kamu nanti selesaikan tugas-tugas hari ini. Nah ini pemantau. Atau pemantau itu sering menggunakan data. Ya kamu si Arif, kamu sudah datang terlambat hari ini, tanggal sekian juga terlambat, tanggal sekian terlambat. Nah, ini pemantau. Dia memantau atau menggunakan kalimatnya itu berdasarkan data-data yang dipunyai. Itu pemantau. Nah yang paling bagus adalah sebagai manajer. Anda melanggar keyakinan kelas yang mana? Kamu tahu bagaimana dan kamu dapat memperbaiki masalah itu. Tahu nggak? Nah sekarang kalau penghukum sudah tahu ya Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah itu, ya anak ketika datang itu dibuat memang dia salah. Kemudian kalau sebagai teman sebenarnya mengingatkan dan mengajak supaya tidak terlambat lagi. Kalau pemantau ya karena namanya juga pemantau, menggunakan data-data yang ada untuk menyalahkan anak. Ini dia. Kamu dari kemarin ini aja nggak tambah-tambah, nilainya segitu. Bukan sering lagi ya terus. Nah, kalau Anda sebagai manajer itu akan berpedoman pada keyakinan kelas. Kalau manajer, nah, menyelesaikan itu dengan menunjukkan, mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, misalnya terlambat tadi. Kalau terlambat, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Disiplin Pak. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan supaya masalah ini tidak terulang? Tidak ada marah-marah, tidak ada bentak-bentak, ya. Adanya itu ya seperti itu. Retribusinya itu cuma menyadarkan anak itu supaya punya kesadaran diri sendiri. Muncul diri sendiri. Makanya di lobby tiket itu sebenarnya nanti ada keyakinan semua. Tinggal nih kamu melanggar keyakinan sekolah yang mana? Insya Allah nanti kita bikin ya. Sudah direncanakan nanti insya Allah dibuat. Jadi kita sebagai manajer itu cuma kemudian keyakinan kelas yang mana yang tak melanggar. Dia akan menjawab yang ini Pak disiplin. Nah, kalau dia sudah mengakui bahwa dia melanggar disiplin, tentunya kalau ditanya terus supaya besok lagi atau bagaimana cara memperbaiki ini atau masalah ini, tentunya dia akan menjawab dengan kesadaran. Oh iya Pak, besok saya akan datang lebih pagi, kemudian bangun lebih pagi, sarapan lebih pagi. Mungkin seperti itu. Cuma itu teori kan, teori. Kalau prakteknya mungkin ada keberhasilan, mungkin ada kegagalan. Namanya juga ini harus coba ya Bapak Ibu, jangan pesimis. Kalau saya itu melakukan sesuatu itu optimis, jangan pesimis dulu. Insya Allah kalau dengan optimis, insya Allah bisa. Nih sekarang Bapak Ibu pikirkan, nih posisi kontrol apa yang aku lakukan berdasarkan data yang Anda sudah terlambat 3 kali dalam minggu ini. Sebagai apa? Sebagai pengamat, pemantau adanya. Ya. Nih sebagai pemantau. Nah yang benar sebagai pemantau. Nah kalau yang ini posisi kontrol apa yang
aku lakukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa hukum? Masa sih? Tadi kan ada 5 ya. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer merasa bersalah. Apakah benar jawaban Bujah nih? Kita lihat. Membuat merasa bersalah. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu coba. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masuk sih? Apa? Manajer tepat sekali. Oh, sebagai manajer. 100 untuk Bujah nih. Ada rencana berarti manajer. Kemudian posisi kontrol apa yang mau ibu Bapak Ibu lakukan? Ayolah, lakukan nanti Bapak Ibu. Nah, ini teman banget, ngajak teman berarti. Nah, sebagai teman. Kemudian yang berikutnya terakhir ini mungkin silakan tulis kalimat ini sebanyak 100 kali. Sebagai apa ini? Penghukum. Ya, sebagai penghukum. Ada lagi? Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di dalam guru penggerak tidak ada peraturan kelas, adanya keyakinan kelas. Nah, sekali lagi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian merupakan pernyataan yang bersifat universal, kemudian merupakan kristalisasi nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian berupa pernyataan yang positif, tidak boleh negatif. Kemudian dibuat berdasarkan kesepakatan, bukan ditentukan oleh gurunya. Inilah namanya keyakinan kelas. Yuk, kita lanjutkan nih. Bersifat abstrak, merupakan pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak perlu banyak tetapi mudah diingat dan dilaksanakan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, semua warga kelas dilibatkan dalam penyusunannya. Nah, supaya ini contohnya taat ibadah, saling menghormati, tanggung jawab, disiplin, peduli sesama dan lingkungan, solidaritas, boleh saja jujur misalnya. Nah, nanti kalau keyakinan kelas ini sudah ditulis atau didokumentasikan di lobby tiket sana, tinggal kita kalau ada itu ya sesuai dengan deskripsi segitiga. Caranya seperti ini Bapak Ibu, kalau mau menyelesaikan masalah dengan cara manajer. Ini yang dipunyai oleh seorang manajer seperti ini. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab, atau suatu dialog antara murid dengan guru untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari, menghukum, bukan menyalahkan, bukan memarahi, bukan mengomeli. Nah, ini restitusi segitiga. Yang pertama, restitusi segitiga adalah menstabilkan identitas. Nah, contohnya apa? Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, mana contohnya? Ini contohnya. Ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini contoh kalau Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi di dalam menghadapi anak yang bersalah. Bersalah itu wajar, manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, seperti itu ketika kita menemukan siswa yang melanggar. Jadi bukan kamu lagi, sudah berapa kali kamu terlambat, kamu terus tidak bisa berubah, kembali terus. Nah, itu yang biasa terjadi. Tapi mudah-mudahan dengan gambaran segitiga restitusi ini Bapak Ibu nanti bisa lebih hatinya di dalam menghadapi masalah ya. Ini Bapak Ibu juga pernah melakukan kok, jadi bukan kamu saja. Nah, jadi seolah-olah lalu salah dia itu punya dukungan, punya identitas dirinya itu seolah-olah tidak jatuh. Karena memang guru itu menstabilkan identitasnya supaya dia tidak merasa dimarahi, kemudian diomeli, tidak merasa istilahnya itu dipojokkan. Nah, disinilah Bapak Ibu berperan untuk menstabilkan identitas. Contohnya ini
ini. Kemudian contoh yang lainnya. Selamat siang, apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi. Nah, saat ini kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah pernyataan atau sebuah kalimat atau kata yang mampu memberikan tanggung jawab kepada kita untuk meyakini bahwa yang kita sepakati nanti merupakan pernyataan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan untuk kita semua. Untuk itu Bapak minta kepada kalian untuk bisa memberikan beberapa keyakinan kelas, usulan keyakinan kelas di dalam diskusi ini. Nah, sebelum kita menyusun keyakinan kelas, Bapak kasih tahu apa sih manfaat menyusun keyakinan kelas. Yang pertama manfaatnya adalah memberikan rasa nyaman dalam ruangan kelas ini ketika kita belajar. Karena semua warga kelas ini akan sepakat dengan keyakinan kelas yang kita bentuk. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, kita masing-masing punya tanggung jawab. Kemudian punya kepedulian, punya rasa untuk memiliki ruangan ini atau kelas ini, sehingga ketika pembelajaran siapapun gurunya, maka kelas ini tetap kondusif, nyaman, aman, dan enak untuk belajar. Nah, itulah salah satu manfaat dari kita menyusun keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas ini, kita tidak akan menyalahkan kepada siapapun. Cuma kita akan mengingatkan apakah kegiatan atau tingkah laku kalian itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Nanti apabila ada seseorang atau dari kalian yang istilahnya itu kok tidak sesuai keyakinan kelas, maka tugas wali kelas atau tugas guru hanya menanyakan apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, kalau belum, berarti tinggal menanyakan keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar. Nah, sendirinya dia akan berdiri. Misalnya, oh keyakinan kelas disiplin Pak, karena dia datang terlambat, karena dia tidak mengumpulkan tugasnya juga terlambat, berarti kurang disiplin. Maka keyakinan kelas disiplin, misalnya ya, itu menjadi poin tersendiri bagi kita untuk bisa melaksanakan apa yang sudah kita yakini kebenarannya akan menjadi nilai-nilai kebajikan di dalam diri kita. Nah, itu Bapak minta nanti di dalam menyusun keyakinan kelas, kamu pikirkan keyakinan kelas seperti apa sih yang menjadi keinginan kalian di kelas 12 IPA ini. Untuk itu, kalau sudah paham nanti bisa kita mulai. Sebelumnya mungkin bisa ada beberapa pertanyaan dari kalian, mungkin kalau ada nggak yang belum jelas tentang keyakinan kelas? Sudah paham semuanya? Sudah? Boleh tanya, jangan ragu-ragu. Kalau belum tahu keyakinan kelas apa sih yang nanti akan saya usulkan, dibatasi atau tidak? Tidak, semuanya boleh memberikan masukan. Kalau tidak ada yang bertanya, maka akan Bapak bagikan post-it kertas ini. Tugas kalian adalah mengisikan atau menuliskan satu saja yang menjadi keyakinan kelas menurut kalian. Kalau sudah selesai, nanti langsung dicatat ke depan ya. Jika Anda sudah menuliskan, ya Bapak bagikan kertasnya. Boleh diskusi, boleh, tidak harus bikin sendiri karena ini bukan ulama ya.
Boleh bertanya, Pak boleh sama? Tidak boleh. Terserah kamu, beda boleh, sama boleh. Ini kan usulan dari kalian yang akan melaksanakan keyakinan kelas itu ya. Jadi keyakinan kelas itu selalu yang akan kebaikan, kebaikan yang harus nanti kita taati karena sudah menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas ini. Ya. Nah, panjang-panjang 1 atau 2 kata saja. Kalau sudah langsung ditempel di kata yang sudah dipastikan. Yuk, nggak usah malu-malu. Ayo, ada yang mulai? Boleh. Lainnya juga boleh. Baik, terima kasih. Kalian sudah menuliskan beberapa keyakinan kelas. Nah, kita sahabat untuk membacakan ini. Nanti akan Bapak ketik di sini keyakinan kelasnya yang mana yang sama dan yang berbeda. Kalau sudah di sini. Di sini yang pertama menjaga kondisi kelas agar selalu bersih, nyaman, dan tetap kondusif selama berlakunya jam pelajaran. Lingkungan ya. Terus di sini yang kedua ada saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga santai dalam belajar. Tanpa pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Oke, dan termasuk nomor 1 ya. Lanjut. Merapikan kelas setelah KBM selesai. Ya, baik. Lalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Disiplin ini ya. Sesama warga di kelas, kita harus saling gotong royong dalam hal kebaikan. Pengayang mulai. Di sini ada 3S, salam, senyum, dan juga sapa. Salam, senyum, sapa, termasuk saling menghormati ya. Lalu ada menghormati guru dan menjaga kebersihan kelas. Ya, termasuk yang Bapak tulis di sini. Bertanggung jawab atas kewajiban yang telah diberikan. Tanggung jawab ya. Bersikap sopan. Sopan, saling menghormati. Terus jangan membuang sampah di kolong meja. Dalam berbeda lingkungan. Kelas dalam keadaan bersih. Berbeda lingkungan. Nah, di sini disiplin, peraturan, saling menghargai antar sesama, menjadikan kelas yang nyaman untuk menuntut ilmu. Baik, sudah termasuk yang Bapak tulis ya. Di sini juga sama ada peraturan dan menghargai sesama. Baik, disiplin dan saling menghormati. Ini kompetisi. Kompetisi yang sehat ya. Di sini ada disiplin waktu dan juga disiplin terhadap kelas. Disiplin ya. Ini ada tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan kelas. Di sini ada 2 poin yaitu kebersihan dan juga sopan santun. Yang ini keadilan. Keadilan. Kompetisi sehat. Ini ada diskusi. Diskusi untuk bisa gotong royong, menghormati. Bagus dan hebat. Bagus dan hebat itu ya masuk punya tanggung jawab dan disiplin ya. Terus ini 2 terakhir ada saling menghargai dan sopan santun. Ya, saling
menghormati, menghargai bersama. Satu juga saya menghormati ya. Sudah? Nah, oke, terima kasih Safa. Nah, yang lagi. Baik, kita diskusikan sekarang ada 7 rangkuman atau rekaman yang kalian tulis mengenai keyakinan kelas 12 Di antara 7 ini mungkin sudah mewakili semua yang kalian tulis. Biasanya sudah tercover di dalam satu pernyataan ini. Misalnya kalau kamu pengen nanya apa tentang apa nanti kamu jawab. Misalnya yang belum terlihat di sini apa? Misalnya kalau ada teman yang sakit kita tengok apa, itu termasuk apa? Juli ya, Juli. Lingkungan itu kan bukan hanya lingkungan fisik kelas, tapi yang manusianya. Ada lagi pertanyaan? Ini nggak dipancing-pancing, nggak ada yang pancing. Ada yang berarti sudah paham? Apakah 7 keyakinan kelas yang kalian buat ini apakah 7 keyakinan kelas ini ya kalian semua setuju? Juga 7 namanya juga 7 ya. Bukan berarti Bapak minta setuju, tetapi kalau memang ada yang tidak setuju angkat tangan kemudian ngasih saran, ngasih pendapatnya boleh. Tapi kalau sudah setuju berarti kita tinggal menandatangani. Nah, tanda tangan itu bukan hanya sekedar mencoret atau menggoreskan tanda tangan kita ya, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pada diri kita bahwa kita itu meyakini sekaligus menyepakati, menyetujui dan akan melaksanakan keyakinan kelas ini selama belajar di SMA Negeri 10. Jadi bukan sekedar tanda tangan. Kalau tanda tangan gampang, karena cuma oret. Tetapi konsekuensinya bahwa tanda tangan itu menunjukkan kalian sudah setuju dan akan melaksanakan keyakinan kelas ini sepanjang kalian belajar di sekolah ini. Mana? Siap? Ya, karena sudah terakhir ya. Nah, ini 7 keyakinan kelas ini silakan didokumentasikan boleh. Kemudian kalian silakan menandatangani. Kalau sudah setuju secara bergantian, urus saja. Di sini silakan dari depan tanda tangan. Berarti genap di depan, ganjil di belakang ya. Dia lanjut. Segera disusul biar cepet tanda tangannya ya. Menyusul, ayo belakangnya. Gini nanti putarnya ke sana. Ayo men. Sudah lanjut terus. Kali lagi keyakinan kelas ini kan merupakan nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang merupakan nilai-nilai luhur yang harus kita pahami, kita hayati, kita laksanakan. Insya Allah kalau kalian mau menerapkannya dan meyakini dan bahwa keyakinan kelas yang kita susun ini. Perkenalkan, saya Jelali Wijaya dari kelas 12 IPA 4. Keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas ini saya menganggap keyakinan kelas ini penting karena akan membuat kelas ini semakin
komunitas yang lebih sehat, lebih sopan dan lain-lain. Sekian. Dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilia Widayati dari kelas 12 IPA 4. Jadi menurut pendapat saya, keyakinan ini sangat penting karena untuk membantu guru dalam pengelolaan kelas, juga mengefektifkan pembelajaran, terus juga meningkatkan pembelajaran siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Al-Zahra dari Polres IPA 4. Dari yang tadi dipilih, menurut saya paling penting adalah peduli terhadap lingkungan karena kita hidup di satu lingkungan. Itu saya menurut saya mungkin. Nama saya Dedi Sasandoni. Saya di sini mau ini atas komitmen yang sudah kami buat. Saya sih merasa lebih nyaman ya. Dan apalagi disampaikan aspirasi saya tadi yang saya tulis santai dalam belajar. Maksudnya di sini santai dan serius tapi santai gitu. Nggak terlalu gimana gitu.